Anda menyaksikan segmen khusus Money Talk spesial dengan tema investasi unit link di tengah pandemi. Kami juga telah membuka kesempatan bagi para pemirsa CNBC Indonesia untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan melalui akun Instagram CNBC Indonesia. Dan saat ini saya juga telah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan Irfan Raharjo selaku pengamat asuransi dan saya juga ditemani oleh Head of Research CNBC Indonesia, Arief Gunawan. Arief, selamat siang. Selamat siang, Alin. Pak Irfan, selamat siang. Selamat siang, terdengar suara saya? Terdengar suaranya jelas. Jadi sebenarnya mungkin boleh kita luruskan, tadi saya sempat sebutkan investasi unit link. Mungkin ini lebih benar sebenarnya kita sebut sebagai asuransi unit link karena memang ini tujuan utamanya adalah untuk proteksi ya. Pak Irfan, produk unit link ini kan asuransi plus investasi. Ini memang banyak sekali peminatnya. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu diketahui nasabah khususnya dengan banyaknya kasus belakangan ini, Pak Irfan? Ya, unit link itu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang di dalam terminologi OJK di dalam berbagai peraturannya menyebutnya sebagai PID atau singkatan dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. PID dalam hal ini unit link itu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi di mana nasabah memilih berbagai jenis investasi yang secara garis besar bisa disebut investasi yang bersifat low risk, medium risk, dan high risk. Itu sepenuhnya pergerakan atau naik turunnya nilai investasi itu diketahui oleh nasabah dan menjadi tanggung jawab nasabah karena mereka mendapatkan laporan itu secara tetap dari pihak asuransi yang kita sebut sebagai NAB, nilai aktiva bersih yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Itu adalah unit link yang pada dasarnya produk asuransi yang berbalut investasi, dan investasi itu bisa berbagai bentuk. Demikian. Proteksi berbalut investasi. Arief Gunawan, kita tahu unit link ini cukup banyak persepsi yang kurang akurat atau juga kurang tepat di masyarakat ya terkait dengan unit link ini. Misalnya ada yang menganggap ngapain sih bayar premi lebih mahal dengan unit link, itu satu. Kenapa nggak investasi sendiri aja gitu kan. Sebenarnya kalau kita melihat unit link ini plus minusnya apa sih dan apa seringkali kesalahan persepsi yang terjadi di masyarakat, Arief? Ya, salah persepsi terbesar itu menganggap bahwa unit link bisa menjanjikan keuntungan yang sangat besar, bahkan melebihi deposito, dan itu keuntungannya sifatnya tetap atau fix. Misalnya 10% ya 10% tiap tahun. Itu keuntungan yang fix seperti itu hanya ada di bank. Kalau di aset investasi termasuk unit link, maka keuntungannya mengikuti pergerakan pasar. Makanya ini disebut unit link. Link to what? Link to the market gitu. Kalau namanya secara lengkap di istilah Inggris itu kan unit link plan. Jadi program asuransi yang dibalut dengan investasi, dan investasinya dikaitkan dengan pergerakan aset di pasar saham atau pasar obligasi yang terkait dengan yang menjadi underlying aset mereka gitu. Nah, ketika dikaitkan dengan aset di investasi di pasar modal, otomatis yaitu returnnya naik turun. Jadi jangan kemudian masyarakat mengira bahwa ketika membeli unit link dia akan mendapatkan jaminan keuntungan tetap gitu. Akan seperti sesuai ilustrasi yang diberikan kepada mereka gitu ya, rendah, sedang, tinggi ya, itu tidak bisa tetap dijamin gitu, dipastikan akan seperti itu imbal hasilnya ya. Ya, karena memang harus mengikuti pergerakan pasar juga. Yang bisa dilakukan biasanya adalah best effort. Jadi pengelola unit link itu menjanjikan akan bisa memberikan semaksimal mungkin sekian persen, tetapi itu tidak fix, artinya itu bukan janji yang mutlak harus dilakukan gitu. Jadi best effortnya di situ. Oke. Kalau yang banyak terjadi rame di Jiwasraya kemarin itu produk saving plan. Ini agak berbeda. Saving plan ini sebaliknya. Jadi kayak unit link, proteksi plus investasi, tetapi dia tidak terkait dengan pasar. Makanya istilahnya itu non-link endowment plan. Jadi tidak terkait dengan pergerakan pasar. Pasar mau naik 5%, turun 5%. Ketika pengelola menjanjikan keuntungan 10%, 15% atau bahkan 100%, ya dia harus menepati itu. Jadi itu yang disebut saving plan itu seperti itu. Dan Jiwasraya kan dulu menjual kalau nggak salah kisarannya 12-13%, tinggi sekali. Tinggi sekali ya JS Padahal, saving plan. praktiknya di internasional
umumnya ya naik 1 atau 2% di atas deposito, tidak terlalu tinggi karena risikonya kan ya harus dikendalikan gitu. Oke, saya mau minta pendapatnya Pak Irfan juga nih. Pak Irfan, kalau dari pengamatan Anda, apa sih mispersepsi apa yang biasanya tercipta di kalangan masyarakat terkait dengan produk unit link ini? Ya, bagi sebagian masyarakat mungkin sudah memahami bahwa unit link itu mengandung resiko yang harus ditanggung oleh pemegang polis karena mereka mendapatkan laporan dari nilai aktiva bersih setiap bulan pergerakan dari investasi yang mereka tanamkan di unit link. Yang menjadi persoalan adalah orang menganggap bahwa unit link itu akan memberikan hasil yang besar di akhir masa berlangsungnya polis, naik maupun turun sesuai dengan pergerakan pasar modal di mana unit link itu ditanamkan. Tadi disebut tentang perbedaan dengan saving plan misalnya. Sebenarnya kan produk ini didesain pasti ada kekurangan, ada kelebihannya kan ya Arif. Jadi seperti apa sih sebenarnya sebaiknya masyarakat untuk bisa mendapatkan ekspektasi yang realistis dan manfaat yang maksimal dari misalnya produk unit link ini? Ya, saya pikir memang yang harus diperhatikan adalah unit link itu pada dasarnya proteksi. Gitu. Ini produk asuransi, bukan produk investasi. Kalau Anda mencari produk investasi, maka ya bisa reksadana atau investasi sendiri gitu, atau KPD, kontrak pengelolaan dana yang diberikan oleh manajer investasi. Tetapi kalau Anda beli unit link, manfaat utamanya adalah proteksi, itu harus diingat. Jadi jangan berharap keuntungannya jauh lebih tinggi dibandingkan manfaat proteksinya gitu. Yang lebih besar manfaatnya itu proteksinya. Ketika Anda membutuhkan itu, ketika ada klaim misalnya, nah itu yang bisa Anda rasakan benefitnya. Investasinya nilai plusnya tambahan gitu. Jangan berharap investasinya lebih tinggi dibandingkan proteksinya. Jadi atau dapat dua-duanya. Ya memang idealnya seperti itu. Tapi kan kita bicara soal pasar modal yang naik turun. Makanya kita ingat ketika dulu ada krisis keuangan global 2008, banyak juga beberapa produk investasi yang tertekan. Dan ini juga sekarang terulang. Sekarang kan lagi ramai Covid, pertumbuhan ekonomi kita melemah minus 5%, otomatis ya kinerja pasar modal juga tertekan, otomatis kita tidak bisa berharap produk-produk investasi itu bisa memberikan return yang tinggi, fantastis. Tetapi ada juga misalnya para pelaku industri yang memberikan atau menjanjikan fix return tinggi, yang mereka kesulitan dan itu yang sekarang banyak terjadi. Salah satunya Jiwasraya itu tadi. Oke.